Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Predita Pangestu dengan NIM 120220109 dari kelas RC. Di sini saya akan melakukan presentasi, yaitu pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster. Outline-nya yaitu berupa latar belakang, pengertian keunggulan kompetitif, faktor kompetitif wilayah, pengertian klaster, contoh klaster, strategi pengembangan ekonomi, serta kebijakan publik pendukung klaster. Yang pertama, latar belakang teori keunggulan kompetitif dan klaster. Michael Porter mengembangkan konsepsi yang berpengaruh tentang keunggulan kompetitif. Konsepsi tersebut bertujuan untuk menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi geografis atau klaster industri dalam ekonomi nasional, serta kontribusinya terhadap pertumbuhan produktivitas serta daya saing perdagangan. Konsep ini dikembangkan oleh Porter dengan dilatar belakangi atas lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi. Menurut Porter, pendekatan tradisional atau kebijakan industri untuk pembangunan ekonomi tidak berfungsi. Terdapat beberapa pendekatan tradisional yang meliputi perbaikan lingkungan dan iklim bisnis, yang bersaing secara agresif untuk investasi dan pabrik baru. Selanjutnya, terdapat pembangunan industri-industri berteknologi tinggi dan pembangunan pertumbuhan yang tinggi dengan cara berinvestasi pada infrastruktur dan proyek kawasan industri. Apa itu keunggulan kompetitif? Wilayah yang kompetitif adalah ketika perusahaan di wilayah tersebut beroperasi secara kompetitif atau unggul dengan wilayah lain sehingga mampu memelihara dan memperbaiki upah serta standar hidup. Unit subnegara bagian atau subprovinsi seperti kabupaten kota menjadi unit yang esensial dalam pengembangan keunggulan kompetitif. Terdapat beberapa faktor-faktor yang menentukan keunggulan daya saing wilayah, antara lain faktor endowment, yaitu di mana sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah seperti lokasi lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, penduduk, dan lainnya. Selanjutnya terdapat keunggulan secara makroekonomi berupa kebijakan moneter, pembangunan manusia, serta kelembagaan politik yang efektif. Selanjutnya terdapat keunggulan secara mikroekonomi, di mana terdapat kualitas lingkungan, pengembangan klaster, kecanggihan strategi dan operasional perusahaan. Berikut faktor-faktor yang menentukan keunggulan kompetitif wilayah yang dapat digambarkan pada gambar tersebut. Selanjutnya, apa itu klaster? Klaster merupakan kelompok perusahaan yang saling berhubungan secara geografis secara langsung dan kelembagaan yang saling berkaitan dalam bidang tertentu, dihubungkan oleh kesamaan dan hubungan yang saling melengkapi. Klaster memiliki manfaat yaitu untuk meningkatkan keterkaitan dan limpahan yang mendorong perkembangan ekonomi yang pesat dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Terdapat dua macam klaster. Yang pertama klaster global di mana melayani pasar nasional serta global yang mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan negara lain. Selanjutnya terdapat klaster lokal yang melayani pasar lokal, di mana sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Berikut merupakan contoh dari klaster industri. Selanjutnya, di sini terdapat contoh klaster industri kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara dan klaster dari wine California.
Selanjutnya juga terdapat contoh klaster budidaya ikan air tawar Kabupaten Banyumas, di mana terdapat pembagian-pembagian kawasan budidaya ikan air tawar yang meliputi kawasan pembenihan, kawasan pembesaran, serta kawasan pengolahan dan pemasaran. Selanjutnya, pada perumusan strategi pengembangan ekonomi wilayah dan kota, strategi ekonomi bukanlah pelajaran dari best practice, melainkan dari pemahaman atas kondisi serta potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah, di mana strategi ekonomi bertujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki wilayah. Perumusan strategi tersebut yang pertama berupa pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah, pengembangan kekuatan unik yang dimiliki, pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dan wilayah sekitar, dan yang terakhir di mana menentukan prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk mengembangkan ekonomi wilayah. Terdapat beberapa cara yang dapat mengembangkan klaster dari pihak pemerintah maupun pihak swasta. Yang pertama, dari pihak pemerintah, pemerintah dapat mengupayakan stabilitas makroekonomi dan politik. Selanjutnya, pemerintah dapat meningkatkan kapasitas ekonomi mikro secara umum, menetapkan aturan ekonomi mikro secara keseluruhan, mengembangkan dan mengimplementasikan program tindakan ekonomi yang positif, serta dapat memfasilitasi pengembangan dan peningkatan klaster. Selanjutnya pada pihak swasta dapat memperbaiki kondisi faktor input termasuk penyediaan personel yang terlatih dengan tepat. Selanjutnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan badan pemerintah dan lembaga lokal dan dapat mengembangkan jaringan informal dan asosiasi perdagangan formal, konsorsium, dan badan kolektif lainnya. Yang terakhir, terdapat kebijakan publik dalam mendukung klaster. Yang pertama, adanya daya tarik lingkungan dan iklim bisnis atau investasi. Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang terampil, infrastruktur sains dan teknologi, standar kualitas dan lingkungan, perlindungan sumber daya alam, infrastruktur fisik dan spesialisasi, informasi pasar, serta adanya promosi ekspor. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.